Bunda, apakah pejuang asam lambung itu nggak boleh terus-terusan kena angin dan apakah itu bahaya? Di video kali ini aku bakal bahas lagi ya terkait asam lambung ya dan juga gastritis itu memang identik di sebelah kiri, perut sebelah kiri ya, banyak gasnya. Dan kalau misalnya kalian ingin memastikan itu harus endoskopi. Di sini aku bakal bahas ya untuk driver ya atau salah satu ya subscriber aku yang berprofesi sebagai abang ojol. Ini luar biasa banget. Dia lagi berjuang melawan asam lambung GERD tapi tetap berjuang juga untuk menafkahi keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Di sini aku bakal sharing lagi, aku bakal bahas pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Dan kemarin itu kan aku abis liburan ke Dufan ya sama keluarga aku, dan aku juga posting makanan-makanan yang aku bawa. Banyak banget yang komentar ya, ada yang senang banget ya, pengen sembuh juga, dan ada juga yang bertanya-tanya, Bunda emang udah boleh makan ini itu ya. Nah jadi video kali ini aku bakal bahas ya, dan tentunya aku akan menjawab ya salah satu pertanyaan juga dari subscriber aku. Jadi pastikan kalian nonton videonya sampai selesai ya. Dan buat kalian yang baru bergabung ya, yang baru datang di channel aku, selamat datang. Jangan lupa dibantu aku subscribe, like, comment, dan share ya, agar makin bermanfaat untuk orang banyak. Karena tujuan aku itu satu adalah memberikan motivasi kepada orang-orang yang saat ini lagi berjuang untuk pemulihan atau penyembuhan asam lambung GERD anxiety. Bisa sembuh nggak sih Bun? Insya Allah bisa. Jadi kalau kita yakin ya, menurut aku tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi semua penyakit itu ada obatnya. Jadi kita harus berserah diri, harus ikhtiar kepada Allah ya. Ini nggak boleh ngeluh-ngeluh terus, karena kalau misalnya kita makin ngeluh itu makin banyak sensasi. Jadi kalau misalnya kita udah riwayat asam lambung, GERD, anxiety atau psikosomatis, jadi kita harus sadar diri dan nggak boleh ngeluh. Kita harus jalanin aja. Ini semua hanya sementara ya, badai pasti berlalu. Aku tuh selalu meyakinkan ke diri aku, ini nggak selamanya kok ya. Kalau misalnya aku udah sembuh, aku bisa normal lagi. Dan alhamdulillah saat ini udah normal lagi, meskipun nggak dari awal kayak dulu lagi ya teman-teman ya. Karena saat ini meskipun kita udah sembuh, udah sehat, harus menghindari beberapa makanan ya, minuman pantangan, kemudian kita nggak boleh begadang, nggak boleh kecapean. Memang pejuang asam lambung itu banyak banget pantangannya. Intinya kita tuh harus lebih disiplin lagi teman-teman ya, nggak boleh sembarangan. Nah, jadi untuk saat ini aku bakal jawab ya, Bunda emang saat ini udah boleh makan apa aja? Teman-teman, jadi pejuang asam lambung GERD anxiety itu gampang kambuhnya, susah sembuhnya. Kalian ngerasa nggak teman-teman? Kalau aku ngerasa. Jadi kita itu meskipun udah sembuh, meskipun udah sehat, kalau misalnya kita bandelnya berlebihan, itu nanti bakal kumat lagi. Ada yang udah sembuh ya, ada yang udah sembuh 2 tahun, ada kemarin yang udah sembuh 3 bulan. Bunda aku itu udah bebas loh, makan apa aja Bun, udah makan ini itu. Tapi aku tiba-tiba kambuh lagi karena aku makan sambal, karena aku ngopi ya, karena aku makan bakwan pakai cabai rawit. Nah, jadi kan berarti makannya berlebihan. Coba kalau cuma makan satu, itu nggak bakalan berasa. Karena aku tuh tahu, aku pernah ngalamin ya. Pada suatu ketika aku tuh udah merasa enakan baikan nih ya. Cuman aku itu orangnya doyan banget sama ketan ya, ketan uli doyan banget ya. Jadi aku tuh makannya banyak. Kemudian aku juga makan gorengan yang lainnya. Dari situ mulai kambuh lagi. Jadi memang kita nggak boleh makan berlebihan. Kemudian pikirannya juga kemana-mana ya, atau sulit banget dikontrol. Takut banget nih, takut ini, mikirin mikirin anak, belum dijemput misalnya, mikirin suami lagi di rumah sakit. Aku tuh dulu bercabang-cabang pikirannya kemana-mana, jadi kambuh lagi. Nah, dan ada yang bertanya, Bunda pemulihannya 3 bulan itu apakah langsung sembuh total? Enggak. Pemulihan itu berangsur-angsur, jadi step by step. Misalnya hari ini udah gak ada sensasi begah, tapi masih sering perih-perih, jadi kita harus ikutin teman-teman ya. Kalau misalnya kita masih agak perih perutnya dan kita tetap makan yang kayak misalnya pantangannya, itu nanti bakalan kambuh lagi. Jadi selain makanan juga pola pikirnya juga harus dikontrol. Meskipun udah enakan ya, aku udah enak makan apa aja Bun, aku mau makan aja, aku pengen gemuk. Jangan buru-buru teman-teman, karena kenapa? Itu akan memicu lagi, bisa kambuh lagi ya. Jadi kemarin itu aku makan sate ya, dan juga aku makan 1 pizza ya.
Kemudian aku pakai lontong dan aku pakai kuah bakso. Kemarin itu di foto aku itu hanya bakso aja sama kuahnya, tapi jujur aku nggak makan baksonya ya, aku hanya makan kuahnya. Itu hanya buat teman-teman aku aja, kebetulan aku satu meja itu bertiga, jadi menu-menu mereka itu ada baksonya juga. Karena ada yang komen, Mbak Bunda nggak bahaya makan sate. Jadi kalau sate aku makan, cuman nggak boleh berlebihan. Kemarin itu intinya ada dua bumbunya, ada bumbu kacang, ada bumbu kecap, tapi kecapnya ini pakai cabai. Kalau aku ambil yang kecap takutnya kepedesan karena ada cabainya. Jadi aku memutuskan untuk ngambil yang sambal kacang dengan catatan aku pakai kecap juga ya sedikit. Seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah sih aman-aman aja. Yang penting pertama kita makannya nggak berlebihan. Aku makan 4 tusuk dan untuk bumbu kacang itu nggak habis, cuma nyol-nyol doang. Yang penting ada rasanya. Kemudian dikunyah halus dan juga nggak boleh makan berlebihan. Setelah makan nggak boleh langsung minum, kasih jarak atau jeda 15 menitan baru minum. Itu nanti nggak bakal menimbulkan sensasi kok ya. Seperti itu. Dan aku itu udah makan kayak gorengan, udah makan ketan, udah makan jambu ya, jambu air aku makan. Tapi palingan aku makan 2 biji ya, 1 biji karena aku sadar diri. Aku ada riwayat GERD, aku ada riwayat asam lambung, aku ada riwayat gastritis, jadi nggak boleh bandel-bandel. Jadi aku harap juga kalian sama kayak gini. Jadi aku tuh selalu bikin short video, kemudian upload foto-foto aku yang lagi makan. Percayalah teman-teman, itu biasanya ya aku tuh hanya makan 1, kadang hanya makan 2. Kayak pizza aku tuh palingan makan sepotong ya, karena memang aku tuh kurang suka sama pizza apa junk food gitu ya, kurang suka. Jadi aku tuh cuman heboh sendiri aja. Kadang kalau ada lagi makan-makan di kantor, aku tuh senang banget ngambilin teman-temanku, ngambilin aku sendiri, meskipun itu hanya buat kesenangan aku aja, tapi nggak habis karena aku sadar. Suamiku jual nasi uduk, aku makan ya, aku makan, tapi aku itu ngambil 1 sendok nasi uduk, aku campur 2 centong sama nasi putih. Jadi biar ada rasa-rasanya aja, karena aku itu masih trauma teman-teman ya. Kemudian selain itu juga makan-makan yang lain pokoknya aku udah bisa sih teman-teman, alhamdulillah udah makan. Yang penting porsinya masih dibatasi ya, bukannya pelit, tapi aku punya trauma ya, karena yang ngalamin sensasi itu diri saya sendiri, bukan orang lain. Jadi terserah orang lain mau komenin aku pelit sama diri sendiri lah ya, atau mau komenin aku apalah, makan aku nggak bergizi, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting aku sehat, nggak menimbulkan sensasi-sensasi lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, dan di sini aku juga bakal baca salah satu pertanyaan dari subscriber aku. Terima kasih atas nama Sopian. Ya. Selamat malam, Bang Sopian. Saya pengidap asam lambung, perut sebelah kiri sakit, keringat dingin, badannya lemas, kelayangan. Sedangkan profesi saya sebagai ojol. Apakah berbahaya, Bun? Pengidap asam kena angin terus. Oke, di sini aku bakal bahas ya. Terima kasih banyak atas Bang Sofian pertanyaannya. Jadi lambung itu memang di sebelah kiri ya. Jadi biasanya nih kalau misalnya sakit sebelah kiri, kembung, begah, ngap, sesak ya, dan kayaknya itu banyak angin, itu gastritis. Aku sih nggak bisa pastikan 100% atau nggak bisa meyakinkan itu 100%. Tapi sesuai dengan pengalaman aku ya, aku ngalamin hal itu adalah gastritis. Cara memastikannya seperti apapun harus endoskopi ya, harus USG atau konsultasi dulu ke dokter ya, ke dokter spesialis ataupun ke dokter umum, nanti akan dirujuk. Jadi pejuang asam lambung GERD itu nggak boleh kena angin berlebihan. Ini pengalaman pribadi aku. Kenapa? Kita itu gampang masuk angin. Aku pun juga ya. Aku juga kalau naik motor ya, tadinya baik-baik aja, itu kadang langsung sendawa ya. Karena aku itu ada riwayat gastritis. Jadi kalau misalnya aku bawa motor jarak jauh, aku itu saat ini nggak berani. Dulu nih ya, sebelum aku sakit, aku bawa motor ke Serang dari Jakarta, bonceng suami anak, aku nggak apa-apa, senang-senang aja, happy aja, karena kalau misalnya aku capek bisa berhenti di jalan. Tapi semenjak aku kena GERD ya, meskipun aku udah membaik, aku takut. Karena kita itu pejuang asam lambung nggak boleh telat makan, nggak boleh kena angin. Nah Bang Sofian, gimana nih solusinya Bun? Kalau misalnya dia seorang ojol ya, mohon maaf ya, jadi mencari nafkah untuk keluarga atau mencari rezeki untuk keluarga tercinta. Jadi mau nggak mau kita harus sehat. Caranya seperti apa Bang Sofian? Saran aku nih ya, pada saat mau narik ojol ya atau mau narik ojek online, yang pertama harus diperhatikan adalah makan
Ya, jadi biasanya kan kalau misalnya abang ojol ya, mohon maaf ya kalau misalnya aku salah ngomong, biasanya itu kadang aduh udah ada orderan nih nggak sempat makan, jadi nggak makan, biasanya langsung narik. Karena apalagi customernya atau penumpangnya udah marah-marah, abang di mana sih kok lama banget. Jadi saran saya nih Bang Sofian, sebelum narik atau sebelum beraktivitas harus prepare dulu ya. Misalnya nih Bang Sofian, nariknya harus jam 5 atau jam 6. Jadi saran aku bangunnya itu adalah setengah 5 atau jam 4. Prepare dulu ya. Pertama-tama Bang Sofian terapi dulu air putih, air hangat. Ambil 1 gelas atau 2 gelas minum ya. Kemudian sarapan, bisa sarapannya air tajin ya, ataupun mungkin bubur atau tepung Garut. Kalau misalnya perutnya masih perih sih aku sarankan tepung Garut. Setelah sarapan nih biasanya ya, aku istirahat sejenak, bisa mandi dulu, atau Bang Sofian bisa melakukan olahraga dulu sebelum beraktivitas atau sebelum narik ya. Karena banyaknya gas atau tekanan-tekanan di perut itu jadi menimbulkan gas. Biasanya kita ngap, sesak gitu ya. Jadi lakukan treadmill dulu Bang sebelum narik ya. Ini saran aku aja ya. Kalau misalnya berkenan bisa diterapkan. Kemudian setelah itu ya, pada saat menarik setelah makan, nah, pokoknya harus narik. Pokoknya sebelum narik itu harus makan dulu ya Bang ya. Kemudian setelah itu pakai kaos kaki. Saran aku meskipun panas terik, pakai kaos kaki, dan ataupun hujan pakai kaos kaki, sarung tangan, pakai jaketnya yang tebal. Kalau enggak mau pakai jaket yang tebal, beli pelindung ya. Pelindung itu ada loh. Pelindung untuk pelindung dada itu ada teman-teman ya. Jadi diikat aja di belakang, itu bisa melindungi kita dari angin. Beli aja kayak gitu ya. Kalau nggak salah harganya murah kok, nggak sampai 100.000, tergantung kualitasnya sih. Jadi kalau udah pakai itu, meski emang itu panas sih, panas banget. Apalagi kalau misalnya cuacanya panas. Setelah pakai itu baru pakai jaket. Kemudian pada saat mau jalan, jangan lupa juga balurin seluruh badannya ya, kayak minyak kutus-kutus, minyak kayu putih, minyak aromaterapi yang lainnya. Dan saran aku selalu bawa air putih di botol ya. Bisa beli termos panas ya Bang Sofian. Jadi di motor itu dibawa-bawa aja. Kalau misalnya aduh udah mulai nggak enak nih perutnya, berhenti sejenak, bisa minum. Dan selalu bawa cemilan ya, karena pejuang asam lambung itu nggak boleh telat makan. Cemilannya apa Bun? Boleh bawa nasi ya, minta masak sama istri, tolong ya istrinya masakin nasi putih aja. Bisa bawa sayur-sayuran yang aman, misalnya sayur bayam direbus ya, ataupun wortel. Jadi kita harus makannya teratur, wortel direbus ataupun buncis. Bawa ikan yang dikukus atau ayam dikukus, agar kita tuh makannya tetap terjaga dan polanya juga harus terjaga. Jadi kalau misalnya nih Bang Sofian udah keluar rumah jam 5, itu pastikan harus udah makan. Dan kalau misalnya udah jam 7 nih harus makan lagi, ngemil ya. Kalau misalnya udah bawa nasi, boleh makan nasi sesok 2 sup, nggak apa-apa loh. Kalau misalnya nggak ada nasi, bawa biskuit aja, kayak biskuit gandum ya, roti gandum, itu nggak apa-apa. Yang penting perutnya itu jangan sampai kosong ya. Seperti itu. Kemudian sering juga minum air putih. Jadi 2 jam sekali kalau bisa ngemil. Kemudian jangan kecapean. Kalau misalnya nih udah seharian ya, tapi kok masih ada orderan lagi. Jadi orderan itu nggak bakal kabur. Yang penting kita sehat. Jangan dipaksakan. Aku udah capek banget nih hari ini narik dari pagi, dari jam 5 misalnya, udah jam 11 udah capek banget. Istirahat dulu, tidur ya. Kalau bisa tidur dulu, istirahat, makan dulu, tapi tinggalin bantalnya, tidur siang 1 jam aja itu udah enakan. Kemudian pada saat udah selesai tidur, lanjut narik lagi misalnya. Jangan lupa makan lagi, makan, minum air putih, dan balurin lagi badannya seluruhnya dengan minyak kayu putih, aromaterapi atau apa aja ya. Dan saran aku nih Bang Sofian, kalau mau narik jangan sampai malam-malam banget ya. Kalau bisa jam 6 lah ya, jam 6 maghrib itu udah di rumah kalau bisa ya, saran aku. Dan setelah narik seharian kan udah capek ya, pada saat nyampe di rumah mandinya bisa pakai air hangat aja, air hangat. Kemudian setelah mandi pakai minyak kayu putih, dibalurin seluruh badan, istirahat, dan makannya juga paling malam itu jam 6:30 ya, dikunyah halus agar mudah dicerna. Jadi gasnya itu nggak terus-terusan muncul. Kalau kita nih udah pola makannya benar, yang nggak telat makan, kemudian pola hidupnya benar, meskipun kita kerjaan apapun itu bisa. Kemudian jangan kecapean, jangan ngangkat-ngangkat yang berat-berat. Jadi saran aku kalau Bang Sofian udah capek nih,
istirahat dulu, minggir dulu. Biasanya ada abang ojol tuh ya di pinggir jalan, kadang sambil ngobrol, sambil senderan tidur, itu nggak ada masalah ya. Namanya kita cari nafkah, apalagi laki-laki buat keluarga. Namanya cari rezeki itu nggak ada yang mudah ya. Jadi semua orang itu menurut aku punya masalah, semua orang itu berjuang dengan hidupnya masing-masing. Jadi kita nggak boleh ngeluh ya. Untuk Bang Sofian, tetap semangat ya, jangan putus asa, pantang menyerah. Badai pasti berlalu, kalau udah sembuh bisa normal lagi. Dan saran aku, meskipun nanti udah nggak ada sensasi ataupun udah sembuh, tetap terapkan pola hidup sehat ya, dan juga makannya diperhatikan. Itu adalah saran dari aku. Dan tidur malamnya kalau bisa jam 9 atau setengah 10 ya. Jadi harus diatur ya Bang ya, untuk jadwalnya harus disiplin. Oke ya, semoga bermanfaat untuk share kali ini, dan Bang Sofian nonton juga video ini dan bisa diterapkan, lekas sembuh ya. Dan Bang Sofian hindari ngerokok dulu ya, biasanya kan abang ojol habis makan itu ngerokok atau yang lain-lain. Kalau bisa hindari dulu ya. Kalau misalnya mau aman, bisa diganti dengan permen aja, tapi cari permen yang aman juga ya. Bisa permen yang manis, aku sih biasa kayak gitu ya. Permennya seperti, aku tuh suka banget sama permen jahe ya, beli permen jahe itu nggak ada masalah, kayak antangin itu enakan ya, bagus buat kita. Oke teman-teman, cukup sekian ya share aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.